Tadi yang dibahas sama Habib Taufik mengenai ibadah, kita membuat jadwal dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita sudah membuat jadwal, kerjanya ya apa, Beb? Ya untuk memberi sedekah hitam, untuk masjid, untuk ini. Kalau nggak kerja nggak dapat fulus. Sudah pernah saya jadwal hari ini jam sekian, tahu-tahu makdur ada undangan, hilang ngajinya. Masalah makdur ada pesanan, hilang. Nah sekarang kepingin ngasih masjid, kepingin ngasih item. Karena itu waktu kerja itu di manage. Jam sekian sampai jam sekian bekerja untuk urusan toko. Diniatkan kalau ada hasil untuk birrul walidain, untuk sedekah, untuk belanja, untuk simpenan, silahkan. Hah? Tapi ketika sudah masuk waktunya Quran, diganggu dengan pekerjaan, jangan. Waktunya Quran diganggu dengan yang lainnya, nggak usah kamu turuti, nggak ada masalah. Nah, sehingga betul-betul orang akan tahu, oh ini kalau hari Jumat nggak mau ini. Kenapa tutup hari untuk ibadah? Tapi kalau kita kan nggak begitu. Kapan ada dunia, kita alasan untuk ibadah, cari dunia adalah ibadah. Tapi kalau ada ibadah, bisa ditunda. Itu yang terjadi. Hah? Itu yang terjadi, saudara. Karena itu manage aja. Jam sekian untuk ini, jam sekian untuk ini, dan seterusnya. Jangan sampai akhirnya ditukar-tukar, akhirnya kita tidak bernilai kehidupan kita. Mekut khol Solo ya kerja dulu, Beb. Mekut khol Solo ya dawir fulus dulu kerja. Berangkat tetap. Kalau Anda mengorbankan waktu dunia untuk kerjaan Anda, dunia Anda tadi itu untuk ibadah, itu masih bernilai. Tapi kalau ibadahnya Anda tukar untuk urusan dunia, Anda rugi. Paham nih? Nah, karena itu kita harus paham nilai akhirat itu bagaimana, nilai dunia itu bagaimana. Kita harus paham. Tapi kalau kita beralasan karena dunia akhirnya berantakan ibadahnya kita, apa nilai kita? Nggak nunggu kita, orang Yahudi juga gitu. Orang kafir juga begitu. Kita orang mukmin jangan dong. Dan itu bukan satu kesuksesan. Ketika kita lebih mementingkan akhirat kita, dunia akan ikut dengan kita. Jangan pernah ragu itu semuanya jaminan Tuhan. Jangan pernah ragu itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita menyatakan berarti nggak boleh bekerja. Tapi rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadilah orang-orang yang tidak sampai melalaikan kehidupan dalam jual belinya dan perdagangannya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Negurannya nggak dibaca gara-gara banyak pesanan misalnya. Atau banyak urusan misalnya, kan keliru. La tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulakumul khasirun. Jangan sampai melalaikan kamu, kesibukan kamu ngurusi harta, keluarga kamu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu melakukan itu, coba jangan rame sendiri. Maka jika kamu melakukan itu, maka kamu akan menjadi orang yang merugi. Kamu akan menjadi orang yang merugi. Nah, Beb, pas khol Solo pesanan banyak. khol Solo, Anda bisa ibadah di rumah, maksudnya istiqomahnya antum. Khol itu bisa bernilaikan ibadah kalau kita isi dengan ibadah. Ya, ada juga yang berangkat ke Solo untuk nyopet HP. Jadi enggak harus itu. Karena itu kita harus bisa paham. Oh ini yang harus saya lakukan. Oh ini yang ini harus saya tunda. Silahkan. Tapi jangan sampai yang kamu tentukan istiqomah ini berantakan gara-gara urusan yang lain. Jangan lebih mementingkan kecuali urusan istiqomahnya kamu. Ketika urusan bekerja, ya udah bekerja.
Hah? Ya bekerja, gunakan itu untuk bekerja sebaik mungkin. Nah, tinggal kamu manfaatkan hasil kerjanya, kamu niatkan untuk apa. Berarti pesanan ditinggal Beb, ngikut Solo. Enggak ada, bentar lagi pesanan yang lainnya banyak nanti. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, didahulukan mana ke istiqomah sama ada istilah tamu. Kita sudah membiasakan istiqomah antara maghrib sama isya. Ada amalan-amalan, tiba-tiba atau ada tamu atau orang tua yang memerintahkan. Didahulukan mana ini Beb? Istiqomah atau ada tamu, sedangkan tamu kan ada kewajiban juga menghormat tamu. Ibadah itu ada yang statusnya itu wajib. Ada statusnya itu adalah sunnah. Kalau ada yang wajib, ya kamu dahulukan yang wajib. Paham ya? Kalau dipanggil sama orang tua, yaitu wajib. Birrul walidain. Nah, ibadah ditunda, nanti bisa digodoi. Nah, tamu ajak berzikir bersama-sama. Atau terus terang aja, ini waktu saya baca Quran. Kalau Anda mau sama-sama baca Quran, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, isya Anda bisa datang kembali ada di sini. Begitu. Nah, terus terang aja nggak ada masalah. Nah, karena nggak semua waktu untuk tamu. Kita tidur itu pun kita batasi. Ini waktunya saya tidur, walaupun tamu itu datang. Ini waktunya saya bekerja. Kenapa waktu ketika berzikir kepada Allah kita nggak terus terang kepada tamu kita? Nggak ada masalah. Tamunya bisa, kecuali kalau memang saya sangat butuhkan. Misal Anda sebagai dokter, Anda sebagai dokter, di situ misalnya ada pasien yang sakit yang perlu tidak bisa ditunda. Dokter kandungan misalnya, ini mau melahirkan ini. Nanti aja habis sisa, ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Nah, di situ Anda lebih dahulukan. Ini bisa menjadi wajib bagi kamu. Perbuatan harus mendahulukan ini daripada melaksanakan yang sunnah tadi itu. Paham ya? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.